Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, NPM 2151066. Oke, di video ini saya akan berbicara mengenai hukum pidana. Hukum pidana itu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap norma hukum. Menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana. Lalu, hukum pidana menurut Profesor Satoshi mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, atau yang biasa disebut juga dengan ius punale dan ius punendi. Ius punale yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya akan diancam dengan hukuman. Ius punale merupakan hukum pidana dalam arti objektif. Lalu ius punendi itu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara. Ius punendi ini merupakan hukum pidana dalam arti subjektif. Sumber hukum pidana itu dari mana sih? Nah, jadi sumber hukum pidana itu ada dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu ada peraturan tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Terorisme, dan lainnya lagi. Selanjutnya ada asas berlakunya hukum pidana. Asas teritorial ini pada intinya berlaku pada hukum internasional karena asas ini digunakan untuk menghukum semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Semisal ada WNA yang melakukan pelanggaran tindak pidana di wilayah Indonesia, maka berdasarkan berlakunya asas ini, asas teritorial, maka WNA tersebut akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Selanjutnya ada asas nasionalitas aktif atau biasa dalam hukum internasional biasa disebut dengan asas personalitas. Asas ini mengatur terhadap orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang memperbolehkan mengadili tindak pidana tersebut sesuai dengan asal negaranya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 KUHP. Lalu ada asas nasionalitas pasif. Asas ini berlaku bagi siapapun baik WNI atau WNA yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 KUHP, seperti salah satunya melakukan pemalsuan surat hutang atas tanggungan Indonesia dan kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Selanjutnya ada asas universalitas. Asas ini bersifat mendunia, tidak membeda-bedakan warga negara manapun, terpenting ialah terjaminnya ketertiban dunia. KUHP mengatur dipidananya perbuatan seperti pembajakan laut meskipun di luar wilayah Indonesia atau laut bebas. Juga tindak pidana terorisme yang melibatkan semua negara. Lalu ada penggolongan tindak pidana. KUHP itu sendiri menggolongkan tindak pidana dalam dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan telah diatur dalam KUHP dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya. Di antaranya ada kejahatan terhadap keamanan negara terdapat pada bab 1 pasal 104 sampai dengan 129 KUHP. Lalu ada kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, terdapat pada pasal 187 sampai 206 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama itu ada delik formal dan delik material. Delik formal adalah delik yang permuasannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai. Misal, penghasutan terdapat pada pasal 160 KUHP, pemalsuan surat terdapat pada pasal 263 KUHP,
dan pencurian pasal 362 KUHP. Lalu ada delik material, ialah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana material adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misal, pembunuhan terdapat pada pasal 338 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP dan sebagainya. Lalu ada delik komisi. Delik komisi itu perumusan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang dilakukan secara aktif. Delik ini juga termasuk ke dalam delik formal dan delik formil, karena keduanya sudah melanggar suatu larangan. Misal, tindak pidana pembunuhan. Ia dengan sengaja atau dengan aktif melakukan pembunuhan tersebut. Selanjutnya ada delik omisi. Delik omisi itu perumusan suatu perbuatan yang melanggar suatu keharusan yang dilakukan secara pasif. Contohnya, delik tidak menolong orang tenggelam atau dalam bahaya, padahal ia mampu menolong orang dalam bahaya tersebut. Nah, selanjutnya ada delik komisi. Delik komisi per omisi omisa. Oke, kalian pasti bingung kan? Sama, saya juga bingung. Oke, lanjut. Delik ini tuh ada suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dengan tidak berbuat. Misal, kasus seorang ibu yang sengaja tidak menyusui anaknya atau tidak memberi asupan makanan pada anaknya. Nah, di sini terdapat suatu larangan. Larangannya itu ialah larangan untuk membunuh. Nah, di sini ibunya itu emang tidak membunuh secara aktif. Membunuh si anak tetapi dengan diam gitu kan. Membiarkan si anak tidak memberikan asupan makanan dengan sengaja sehingga anak tersebut meninggal dunia. Di sini ibu itu tidak melakukan perbuatan secara aktif, teman. Lalu ada delik dolus, ialah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal, pasal 187, 197 dan pasal 338 KUHP. Lalu ada delik culpa, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya pasal 195, 197, dan 360 KUHP. Selanjutnya ada delik tunggal, ialah delik yang cukup melakukan dengan perbuatan satu kali. Lalu ada delik berganda, ialah delik yang bisa dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali. Perbuatannya misalnya pasal 481 KUHP. Lalu ada delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan dilarang tersebut berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan orang. Terdapat pada pasal 333 KUHP. Lalu ada delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan ialah delik yang penuntutannya hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misalnya penghinaan terdapat pada pasal 310 sampai dengan 309 KUHP. Lalu ada delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Delik sederhana ialah delik yang hanya satu unsur, yang mempunyai hanya satu unsur pokok. Lalu delik yang ada pemberatannya, misalnya delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau meninggalnya orang, terdapat pada pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Penegakan hukum. Penegakan hukum itu bagaimana maksudnya? Oke. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, baik bersifat penindakan maupun pencegahan, terkait semua kegiatan baik teknis maupun administratif yang dijalankan oleh seorang aparatur hukum sehingga terwujudnya nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.